Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pagi hari ini Bu Maryam akan menceritakan sebuah kisah mengenai sahabat Rasulullah yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab memiliki nama lengkap Umair bin Wahab al-Jumahi. Beliau merupakan salah satu pemimpin kafir Quraisy Mekah yang sangat menentang dakwah Islam. Bahkan Umair bin Wahab termasuk orang yang sering menyiksa Nabi Muhammad dan juga umat muslim ketika masih tinggal di Mekah atau sebelum berhijrah ke Madinah. Umair bin Wahab juga berpartisipasi pada Perang Badar, sebuah peperangan antara pasukan muslim dan orang-orang kafir di mana orang-orang kafir Quraisy jumlahnya melebihi hingga 3 kali lipat dari pasukan muslim. Namun kemenangan tetap berpihak pada pasukan muslim. Umair bin Wahab sangat beruntung karena tidak terbunuh pada Perang Badar, sedangkan rekannya Quraisy Abu Jahal dan juga Umayyah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Namun, hasil Perang Badar meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Umair bin Wahab, karena ketika Perang Badar, putranya yang bernama Wahab bin Umair jatuh ke tangan pasukan muslim. Beberapa saat setelah Perang Badar, Umair bin Wahab duduk bersama Safwan bin Umayyah. Pada saat itu, Safwan bin Umayyah mendorong Umair bin Wahab untuk membalas dendam kepada umat Islam. Untuk memompas semangat balas dendamnya, Safwan hingga berjanji akan membayar semua hutang dan melindungi Umair bin Wahab beserta keluarganya jika misinya ini berhasil. Tidak butuh waktu lama, Umair bin Wahab menerima tawaran Safwan tersebut. Berbekal pedang yang sangat tajam, Umair bin Wahab langsung berangkat menuju ke Madinah menggunakan untanya. Dia berangkat untuk misi balas dendam, yaitu membunuh pemimpin Islam Nabi Muhammad SAW. Dengan masih menenteng pedang, Umair bin Wahab akhirnya sampai di depan Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat segera mengamankan Umair bin Wahab dan membawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW langsung menanyakan tujuan Umair bin Wahab datang ke Madinah. Umair bin Wahab lalu menjawab bahwa tujuannya hanya untuk meminta agar para tawanan perang diperlakukan dengan baik. Nabi Muhammad SAW yang sudah mengetahui tujuan Umair terus mendorong agar Umair mengatakan yang sebenarnya. Namun Umair bersikeras bahwa tujuannya pergi ke Madinah tidak lain adalah meminta agar para tawanan perang diperlakukan dengan baik dan tidak ada tujuan lain. Karena Umair bin Wahab tidak mau berkata jujur, akhirnya Rasulullah mengungkapkan mengenai percakapan Umair bin Wahab dengan Safwan sebelum berangkat ke Madinah. Bahkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sama persis dengan percakapan Umair bin Wahab dan juga Safwan ketika berada di Mekah. Umair bin Wahab langsung merasa keheranan bagaimana mungkin ada orang lain yang bisa mengetahui percakapannya dengan Safwan. Karena itulah Umair bin Wahab langsung percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu dari Allah. Umair kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Setelah beberapa waktu, Umair bin Wahab kembali ke Mekah dan menyebarkan Islam di sana. Umat Islam sangat senang ketika Umair bin Wahab masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab hingga berkata bahwa dirinya lebih mencintai Umair dibandingkan anak-anaknya sendiri. Di sisi lain, Safwan bin Umayyah masih menaruh harapan yang besar kepada Umair bin Wahab. Safwan masih terus menunggu kabar baik datang dari Umair bin Wahab. Safwan masih berharap bahwa Umair bin Wahab ini menjalankan misinya dengan berhasil. Hingga pada setiap kabilah yang lewat, Safwan selalu menanyakan bagaimana kabar Umair di Madinah. Hingga sampailah ada musafir yang datang kepadanya dan menyatakan bahwa Umair bin Wahab telah masuk Islam. Sontak saja Safwan merasa kaget dengan berita tersebut karena sebelumnya ia yakin bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam meskipun seluruh penduduk negeri tersebut masuk Islam. Setelah tiba di Mekah, Umair bin Wahab langsung menemui Safwan dan mengatakan tentang keislamannya.
Umair bin Wahab kemudian terus berkhotbah di Mekah sampai banyak orang Mekah masuk Islam atas undangannya. Hingga ia pun menutup usia pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab sekitar 584 sampai 644 Hijriah. Demikianlah kisah Umair bin Wahab, sahabat Rasulullah yang tadinya membenci Islam namun menjadi sangat mencintai Islam. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu lain waktu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.